Saudara sekalian, saya tambahkan mengenai fungsi-fungsi perbankan yang disampaikan oleh Dr. Nyoman Munah. Dia menyampaikan bahwa dalam bahasa perbankan itu dikenal adanya 3 fungsi. Jadi Nyoman Munah memperkenalkan ada 3 fungsi perbankan yang belum pernah saya sampaikan, yakni satu sebagai lembaga kepercayaan, yang kedua sebagai lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah lembaga pemerataan. Yang pertama sering saya bahas di sini, lembaga kepercayaan, bahwa bank itu harus bisa dipercaya. Berarti bank itu harus jujur. Jangan sampai uangnya dibawa lari oleh pemilik bank. Jangan sampai ada kasus deposito seorang nasabah dikonversi menjadi deposito milik pengusaha bank, sehingga waktu orang itu mencairkan dananya sudah tidak ada. Ini pernah terjadi. Dan yang kedua sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Tadi sudah saya sampaikan, bank itu diharapkan bisa mendorong kegiatan sektor real, ya. Sektor real, kalau yang didorong adalah sektor keuangan, itu nanti tidak langsung menyentuh hati rakyat, menyentuh hajat orang banyak, karena dia hanya dinikmati oleh pemain valuta asing, pemain bursa efek, pemain-pemain jual beli obligasi yang nilainya miliaran. Itu hanya sekelompok tertentu. Tetapi dengan pendorong supaya pertumbuhan ekonomi real, dia akan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga, Nyoman Munah mengatakan bahwa bank itu sebagai lembaga pemerataan. Di sini maksudnya pemerataan itu pemerataan pendapatan, ya. Diharapkan dengan adanya beroperasinya bank sampai di seluruh Indonesia, maka daerah-daerah terpencil akan merasakan uluran tangan bantuan keuangan dari bank. Kalau di Pulau Jawa saya lihat sampai di desa-desa, di tingkat desa kecil saja sudah dibuka adanya Bank BRI yang unit desa, ada BPR yang di unit desa. Itu adalah bukti usaha dari negara agar kegiatan perekonomian itu bisa berkembang di daerah-daerah kecil atau terpencil. Sedangkan sarananya adalah adanya bank yang sebagai pembantu penggerak ekonomi sektor real di pedesaan. Selanjutnya disampaikan bahwa tanggung jawab, ya. Tanggung jawab bank itu ada 4 buah, ya. Ada 4 buah tanggung jawab bank. Yakni yang pertama tanggung jawab prudensial. Apa itu tanggung jawab prudensial? Adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh bank harus bisa sehat. Dia yakin kalau banknya itu sehat, banknya tidak sakit. Yang bank sakit bagaimana? Apabila NPL-nya tinggi, ya. Apabila banyak orang yang berhutang dan tidak bisa membayar. Apabila ada pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar tidak bisa membayar utang atau seret membayar bunga, juga bunga bank. Ini adalah tanggung jawab bank sebagai prudensial. Selanjutnya tanggung jawab kedua adalah komersial. Apa itu tanggung jawab komersial? Tanggung jawab komersial adalah bank itu harus untung. Barusan tadi saya katakan, wah kalau bank harus untung kurang benar. Memang benar. Kalau bank itu yang penting harus untung, tetapi jangan sampai untung terus tapi melupakan kepentingan masyarakat.
Jadi istilah yang disampaikan oleh Pak Muna tadi memang perlu kita kritisi. Apakah benar bank itu harus komersial? Benar, tapi tidak sepenuhnya, gitu ya. Tidak sepenuhnya komersial begitu. Bank harus untung. Kalau bank yang nggak untung, gimana mau melanjutkan kegiatan ekonominya? Terus yang ketiga, tanggung jawab finansial, ya. Tanggung jawab finansial ini bank harus transparan. Jadi begini ya, ada sebuah bank itu ternyata pada akhir tahun buku dia tidak bisa menyampaikan laporan keuangan pada publik. Jadi bank-bank itu setiap tahun itu harus melaporkan kondisi neraca laba rugi. Ada yang dipajang di koran, dipasang iklan di koran atau di media lain, atau diumumkan kepada publik yang menunjukkan kalau dia itu bisa menunjukkan, memamerkan atau mempublish bahwa perusahaannya ini adalah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Tetapi biasanya kalau bank mengalami kerugian itu pada akhir tahun itu dia tidak berani menyampaikan pada publik kondisi rekening laba ruginya. Dia akan diumpetin gitu. Akhirnya publik kan bertanya, loh ini udah tanggal bulan Desember Anda belum menyampaikan laporan keuangan perdagangannya. Nah ini jadi pertanyaan. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab mendapat mengakomodasikan harapan stakeholder. Stakeholder itu siapa ya? Partner secara adil. Kalau bank pemerintah yang punya saham pemerintah, jadi dia pemerintah sebagai partner. Yang punya partnernya lagi siapa? Nasabah. Baik nasabah peminjam maupun nasabah penyimpan. Dia harus adil. Jadi istilahnya bank mempunyai tanggung jawab sosial. Di samping itu istilah tanggung jawab sosial ada lagi pengertian bank harus siap memberikan atau membagikan sebagian keuntungannya untuk kepentingan masyarakat. Ya, tanggung jawab sosial. Jadi dia keuntungannya tidak dihabiskan untuk pada para pemegang saham, di samping juga untuk mengembangkan usaha, tetapi juga ada tanggung jawab sosial. Misalnya membantu sekolahan, memberikan beasiswa pada anak sekolah, membangunkan fasilitas umum, masjid, gereja, taman-taman. Itu adalah kegiatan bank sebagai fungsinya tanggung jawab kepada negara dan rakyat. Jadi saya ulangi bahwa Iwan Muna itu menyatakan bank ini adalah lembaga kepercayaan. Yang ke satu. Yang kedua, bank ini adalah lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah lembaga pemerataan. Dari ketiga ini bisa dipecah atau diterjemahkan dalam bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab apa? Adalah satu, tanggung jawab prudensial, yakni tanggung jawab bank itu harus sehat, jangan sampai bank itu sakit. Entah sakit karena nasabahnya peminjam tidak bisa bayar utang, atau bank sakit karena kesalahan manajemen dari manajemen perusahaan sendiri, atau ada tindak pidana yang dilakukan oleh komisaris ataupun dari jajarannya, jajaran manajemen. Dan bank itu selain itu kan harus komersial, bank itu harus untung. Tetapi seandainya untung,
keuntungan tersebut harus mempunyai nilai kemanusiaan, ya. Kemudian yang ketiga, bank itu harus tanggung jawab finansial. Bank itu harus punya tanggung jawab finansial, yakni transparan. Transparan itu bisa menyajikan laporan keuangan kepada publik ataupun nasabahnya pada saat yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adanya tanggung jawab sosial, bahwa tanggung jawab sosial ini adalah merupakan harapan dari publik dan harapan dari negara agar bank bisa berperan untuk perkembangan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya yang ada di sebuah negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Tolong dicatat. Saya akan menguji saudara membuat tulisan dalam bentuk isi apa yang saya sampaikan, dan kemudian membuat PowerPoint-nya dikirim ke email kepada saya, ya, perorangan, ya, perorangan. Dan kemudian saya harapkan dengan saya memberikan kuliah ini, saudara mempunyai pemahaman yang baru terhadap dunia perbankan, di mana dalam kuliah ini hanya saya akan berusaha saudara itu mempunyai daya nalar dan daya pikir yang kritis dan sistematis, ya. Kritis sistematis adalah tuntutan dosen kepada mahasiswa, karena setelah kita terjun di lapangan, yang ada itu adalah pola pikir saudara yang harus ditunjukkan pada publik, pada orang lain. Apakah saudara bisa berpikir logis? Apakah saudara dalam berpikir bisa sistematis? Dan apakah saudara mempunyai etik moral dalam melakukan karya-karya sehari-hari? Itu bisa yang saya sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan ataupun tambahan-tambahan bisa saudara WA di WA Group, ya, untuk menghemat pulsa dan paket saudara. Tadi ada mengeluh paketnya habis, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan, ya. Iya, Pak. Jaga kesehatan. Ya, sama Bapak juga. Ya, sama-sama. Enggak ada yang sakit, Pak? Enggak ada. Alhamdulillah enggak, Pak. Saya mau tanya, itu paketnya pulsa dari pemerintah ini gimana? Saya mau tanya ini. Saya bisa lapor. Udah habis, Pak. Hah? Habis, Pak, butuh lagi. Udah habis. Ada yang dapat, ada yang enggak, Pak? Saya belum dapat, Pak. Gini, kalau yang belum dapat bikin laporan ke Mbak Yanti secara tertulis. Gitu. Gua kan enggak ada paket. Oh, kalau gitu sistemnya gini aja lah, nanti saya akan bikin rekaman, saya kirim pakai WA aja biar saudara nggak susah gitu, ya. Gimana? Setuju, ya? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Oh iya, Pak. Apa? Ya, salam.